Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Legenda yang dirahmati Allah. Seperti kebiasaan orang Wahabi yang selalu menyalahkan orang lain, namun dia tidak sadar pendapat-pendapatnya sangat bertentangan dengan pendapat para ulama. Di antaranya adalah Khalid Basalamah. Jadi dalam salah satu ceramahnya ketika membahas tentang fadilah membaca surah Al-Kahfi, mari kita dengarkan kajian Ustaz Khalid Basalamah berikut ini. Apa maksud membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat? Akan diterangkan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Ini sudah pernah saya jelaskan. Hadisnya bukan hari Jumat, malam Jumat. Hadis tentang surah Al-Kahfi ada dua. Hadis yang pertama adalah berbunyi siapa yang membaca Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan diterangkan cahaya antara dia dengan Baitul Atiq, antara dia dengan Ka'bah. Ini ulama hadis mengatakan maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia sering mendatangi Ka'bah, mungkin umroh atau haji. Ada dua poin yang harus saya tanggapi dari isi ceramah Khalid Basalamah ini. Yang pertama, vonis tentang hadis tersebut, man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Hadis ini diklaim sebagai hadis sahih kata beliau. Sementara yang saya temukan hadis ini statusnya adalah mauquf. Keterangan bahwa hadis ini adalah hadis mauquf saya temukan dari kitab Al-Lum'ah karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam pembahasan Qiraatul Kahfi. Akhrajal Hakim wal Baihaqi an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu ma bainal jum'atain. Wa akhrajahu Sa'id ibnu Mansur anhu mauqufan bilafdhi adha'a lahu ma bainahu wa bainal baitil atiq. Jadi begini, hadis tentang fadilah membaca surah Al-Kahfi baik pada malam harinya atau siang harinya yang pahalanya berupa mendapatkan cahaya. Ini ada dua versi, ada dua hadis. Yang pertama, adha'a lahu ma bainal jum'ataini, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumatnya, adha'a lahu ma bainal jum'ataini, maka dia akan disinari di antara dua Jumat, berarti selama seminggu. Kemudian hadis yang kedua, adha'a lahu ma bainahu wa bainal baitil atiq, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hadis lain ini malam Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya, yang cahaya tersebut berada di antara orang yang membaca dan Baitul Atiq atau Baitullah. Nah, di hadis ini Imam Jalaluddin As-Suyuti memvonis bahwa hadis ini mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang berhenti pada sahabat, tidak terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadis tersebut ittisal sanadnya maupun putus. Nah, jadi ketika suatu riwayat stuck atau berhenti pada sahabat, maka riwayat tersebut dikatakan hadis mauquf. Kemudian yang kedua, dari mana Bapak Khalid Basalamah tersebut menjelaskan bahwa maksud dari adha'ah lahu ma bainahu wa bainal baitil atiq adalah dimudahkan melakukan ibadah haji atau ibadah umroh. Nah, keterangan seperti itu dari mana? Jangan-jangan buat-buat sendiri, mensyarahi hadis sendiri, tidak mengikuti pendapat para ulama. Nah, di sini saya ambil penjelasan atau syarah dari hadis tersebut dalam kitab Hasyiatul Jamal 'alal Manhaj. Nah, bagaimana maksud dari adha'ah lahu minan nurih ma bainahu wa bainal baitil atiq? Saya bacakan syarah dari hadis tersebut. Apakah memang sama dengan penjelasan dari Bapak Khalid Basalamah? Pertama, terkait dengan idha'atun nur atau cahaya yang terang di antara dua Jumat. Wal idha'atu huna kinayatun an ghufranidz dzunub al-kainah bainal jum'ataini. Jadi yang dimaksud dengan hadis yang pertama yaitu akan mendapatkan cahaya di antara dua Jumat. Cahaya di sini maksudnya adalah kinayah an ghufranidz dzunub al-kainah bainal jum'ataini. Ini adalah ungkapan kinayah dari dihapusnya dosa yang berada di antara dua Jumat tersebut, bahwa orang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat akan diampuni dosanya
Ya, dosa yang dilakukan antara 2 Jumat tersebut, berarti selama sepekan dia diampuni dosanya. Kemudian yang dimaksud dengan cahaya yang berada di antara orang yang membaca surah Al-Kahfi dan Baitul Atiq itu gimana? Wal muradu bil idha'ah atsaniyah, yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis yang kedua, thawabun yu'tahu bihaitsu yamla'u ma bainahu wa bainal baitil atiq law jussima wa huwal ka'bah, intaha syaikhuna. Jadi cahaya dalam hadis yang kedua adalah maksudnya thawabun, pahala yang diberikan kepada orang yang membaca surah Al-Kahfi pada malam hari. Kok seandainya pahala tersebut diwujudkan dalam bentuk cahaya, maka seperti cahaya yang membentang antara orang yang membaca surah Al-Kahfi, membentang terus sampai ke Mekah atau Baitullah. Nah, jadi sekali lagi, tidak ada yang menjelaskan bahwa maksud dari barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam hari akan mendapatkan cahaya, itu tidak mengarah kepada dimudahkan melakukan umroh atau haji. Nggak ada penjelasan seperti itu, nggak ada. Nah, silakan dicari ya, orang-orang Wahabi atau netizen Wahabi yang sering menyalahkan ulama-ulama ya, ulama-ulama di luar golongan mereka. Silahkan cari keterangan hadis ini sesuai dengan pendapatnya Bapak Khalid Basalamah tadi itu. Jadi itulah kelemahan orang Wahabi, selalu menyalahkan orang lain padahal diri mereka lebih banyak salahnya. Selalu menuduh orang lain tidak mengikuti pendapat salaf padahal mereka sendiri buat-buat. Gak ada penjelasan dari ulama salaf terkait dengan pembahasan ini yang sesuai dengan pernyataan dari Ustadz Khalid Basalamah itu.